Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani dan telur-telur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat bos, utamanya nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Oke, kembali lagi di channel saya Cak Didik Petani Pemula yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk dengan varietas siam madu. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lakukan panen bos ya. Nah, hari ini kita dapat deal harga di harga per kilonya 11.000. Nah, ini sudah turun dari panen yang kemarin bos ya. Terakhir kita panen sekitar 3 minggu yang lalu. Kita panen setelah pasca lebaran kemarin kita panen, sekarang kita panen lagi. Alhamdulillah untuk tonasenya pada pagi hari ini kemungkinan akan lebih lagi ya dibanding yang kemarin. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, kita antisipasi dari penurunan harga ya, karena memang di varietas siam madu di bulan-bulan ini sampai bulan depan kemungkinan banyak yang panen ya dari petani-petani di area Malang dan sekitarnya, sehingga itu juga akan mempengaruhi turunnya harga di pasaran bos. Alhamdulillah ini kita panen. Seperti biasa kita pilih yang matang, kita pilih yang kuning yang siap panen seperti ini. Nah, setelah nantinya kita lakukan panen ini, kita mungkin akan kembali lakukan pemupukan rutin bos ya. Sebelum itu nantinya kita akan bersihkan lahannya dulu. Dan kalau memang bulan ini sudah masuk di musim kemarau, kemungkinan kita akan bersihkan lahan dulu ya, pakai cangkul biasanya. Cuman tapi kalau masih ada hujan, nah nantinya kita potong aja rumputnya, kita potong rumputnya, kemudian kita buat lubang tempat pupuk, kemudian kita pupuk rutin ya. Nah, selain kita pupuk, nantinya kita akan pulihkan dulu ya pasca panen seperti biasa. Nanti kita gunakan dari KNO 3 ya, kita gunakan KNO 3 ataupun kita pakai ZVT nantinya, supaya dia untuk masa-masa pemulihan pasca panen bos, supaya tidak stres. Nah, biasanya jeruk itu kalau pasca panen pasti daunnya itu agak lesu ya, agak lesu daunnya. Nah, untuk pemulihan daripada imunitasnya kita nanti kemungkinan kita kasih KNO dulu aja lah. Di samping kita juga suplai buah-buah yang belum terlalu besar ini supaya lekas membesar. Nah, ini kita nantinya panen terus bos ya, panennya terus berjenjang. Nah, ini buah-buah yang sebesar ini masih tersisa lumayan banyak. Nah, oke, di lahan jeruk siam madu ini, di lahan saya ini kita tanam jeruk siam madu dan juga varietas RGL yang kemarin juga sempat kita lakukan pemanenan. Nah, di lahan ini ada totalnya dari siam madu dan RGL ada sekitar 250 pohon bos ya. Nah, yang masih kecil dan yang belum bisa berbuah kemungkinan ada sekitar 40 pohonan. Jadi kalau total dari pohon yang sudah berproduksi sekitar 200 pohonan. Nah, ini belum kita lakukan kalkulasi karena ini masih bulan 5 bos ya. Nantinya biasanya di akhir tahun kita akan kalkulasi lagi. Nah, ini masih bulan 5 saja kita sudah, alhamdulillah kita berkali-kali lakukan penjarangan buah dengan tonase yang berbeda-beda. Nah, dari perawatan yang selama ini kita lakukan, alhamdulillah saya sudah merasa sedikit puas bos ya,
baik untuk membuahkan secara seragam ataupun secara berjenjang. Alhamdulillah kita juga lakukan dua itu bos ya, dua teknik itu, teknik berjenjang dan juga teknik berbuah seragam. Yang videonya bisa dulur-dulur simak di playlist video saya. Nah ini yang berbuah full seperti ini kita kemarin yang gunakan dari berbagai macam nutrisi ya, mulai dari ZPT, kemudian dari kita gunakan MKP. Nah hasilnya berbuah, berbunganya full ya, berbunga seragam. Nah, ini kemarin bulan berapa kemarin yang kita bikin video yang cara untuk membungakan pohon jeruk secara seragam. Nah di depan saya ini adalah salah satu contoh tanaman jeruk yang masih berusia sekitar 2 tahun bos ya, yang setiap kalinya bertunas dia selalu membawa bunga seperti ini. Saya kasih contoh. Nah ini adalah calon-calon bunga ya, tunas, muda, kemudian calon bunga. Nah ini sebelum umur 3 tahun memang selalu saya lakukan pruning buah supaya nanti dia pertumbuhannya maksimal dan dia siap untuk berbuah nantinya di usia 3 tahun biasanya baru siap kita lakukan pembuahan. Nah yang sisa 1-2 buah seperti ini memang kita biarkan ya, cuman kalau buahnya full ya pastinya akan kita pruning. Nah ini juga contohnya bos. Nah ini juga bekas-bekasnya kita pruning yang sudah tumbuh tunas seperti ini, di atas seperti ini. Nah ini juga membawa bunga. Ini bunga juga bos. Kemudian di sebelah-sebelahnya ini adalah yang sudah siap panen ya, yang hari ini akan kita panen. Nah ada berbagai macam ukuran pohon bos ya, karena memang juga banyak yang kita bongkar memang karena dari jeruk jenis RGL kemarin banyak yang rawan kuning ya ketika kita tanam di lahan basah. Nah ini yang kemarin kita tanam baru ya. Nah, ini juga kemarin kita tanam ulang ya, sulam bibit baru. Banyak kemarin kita tanam sekitar 10 bibit ya. Ini juga sudah bertunas. Untuk dulur-dulur petani pemula yang penasaran dengan cara perawatan saya, bisa disimak saja di playlist video saya. Sudah saya upload berbagai video dengan judul yang berbeda-beda. Monggo silahkan disimak dan juga jangan lupa bantuan subscribe-nya. Mudah-mudahan kita semuanya para petani ya, terutama petani jeruk, kita dapatkan hasil yang maksimal di tahun ini bos. Oke bos, di setiap pemanenan bisa saya katakan, kalau saya pribadi bisa bilang panen itu juga bagian dari perawatan bos ya. Jadi jeruk simadu itu biasanya kalau dia usianya panjang itu berarti di perawatan awalnya antara dia siap berbuah sampai dia usia 5 tahun ke atas sampai 10 tahun itu perawatannya baik bos ya. Nah, terutama untuk masa-masa panen seperti ini. Biasanya kalau kita itu keburu-buru ya, buru-buru jeruk itu misalnya di usia 2 tahun sudah kita buahkan full, sehingga itu akan tanaman jeruk atau pohon jeruk itu pastinya dia akan mengalami stres pohon ya. Biasanya kalau pengalaman kita pribadi, kalau di usia 2 tahun sudah dibuahkan pasti jeruknya kuntet bos ya. Kalau bahasa Jawanya kuntet atau kerdil gitu ya. Dia enggak bisa besar pohonnya, pastinya kerdil terus. Maka saran saya untuk dulur-dulur ya, para petani pemula yang masih coba-coba tanam jeruk, di awal tanam perawatan benar-benar intensif, kemudian waktu pembuahan juga diperhatikan, jangan sampai masih kecil sudah kita buahkan full ya. Nantinya kalau jeruk ini sudah berusia di atas 7 tahun ya, 10 tahun dia pohonnya sudah besar,
biasanya dia sudah beradaptasi ya, akar-akar sudah beradaptasi dengan tanah sehingga dia tidak mudah terjadi stres. Nah, seperti tanaman jeruk saya yang di lahan kering, yang awal mula saya lakukan penanaman jeruk dengan varietas Siem Pontianak, nah, itu sudah di usia 7 tahun ke atas ya. Alhamdulillahnya juga pertumbuhannya juga bagus walaupun di lahan kering. Apalagi kalau di lahan basah, kalau kita perawatannya bagus, saya jamin dia akan berusia lebih panjang ya. Harap-harap kita memang bisa berusia di atas 10 tahun dan produktivitasnya di atas 10 tahun tetap bagus, tetap baik, tetap oke bos ya. Jadi teori dan praktek itu memang terkadang berseberangan bos ya, berbanding terbalik antara teori kita seperti ini kemudian prakteknya ternyata juga seperti ini. Dulu di awal-awal kita belajar bertani memang sedikit panik bos ya, ada hama seperti ini kita juga sudah panik, kemudian ada buah yang rontok kita juga sudah panik, kemudian daun-daunnya ada hama, kemudian daunnya menguning, itu kita juga sudah panik. Jadi kalau jadi petani itu menurut saya ya kita sekolahnya di lahan dari pengalaman kita sehari-hari. Kalaupun kita gagal ya gimana caranya di perawatan ke depan supaya kita tidak gagal. Kalau kita sudah berhasil ya harus kita pertahankan bos ya, perawatan kita harus kita pertahankan. Nah, pesan saya untuk para petani pemula, nggak usah gumunan bos ya, nggak usah mudah panik untuk menangani tanaman kita. Anggap saja itu sebagai pembelajaran kita di lahan supaya kita lebih berpengalaman lagi. Nah, ini juga saya bagikan juga pengalaman-pengalaman saya di lahan, baik yang berhasil ataupun yang gagal. Nah, supaya dulur-dulur juga yang gagal tidak sampai mengalami ya, dan juga yang berhasil dulur-dulur bisa mempraktekkan di lahannya masing-masing. Oke bos, mungkin cukup sekian dulu video pada pagi hari ini. Saya doakan untuk dulur-dulur semua, para petani jeruk, semoga tanamannya bagus, hasilnya juga maksimal bos ya. Dan juga seperti biasa silakan sodako jempolnya bos, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah menyimak video ini awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk dulur-dulur semua, khususnya para petani jeruk dimanapun berada. Nah, tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.